Bapak Ibu ya, boleh? Oh belum, oke, yang udah boleh. Persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. Posisinya kita mau uploadnya ukuran 2 × 1 Perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera, senantiasa mohon doa. Dewan Masjid Indonesia peningkatan kapasitas dan optimalisasi masa digital. Kalau boleh saya tahu, berarti sangat berhubungan dengan marketing digital ya. Kita juga sendiri belum paham itu namanya marketing digital dan bagaimana caranya untuk tetap konsisten dalam mengoptimalkan penjualan di masa digital. Kemudian dari penjualan itu yang tadi disebutkan masalah pembukuan ya, itu juga masih kadang-kadang kesulitan. Kalau lintas uang di digital kan beda dengan yang manual ya. Jadi ya kita masih ada kendala tentang masalah keuangan digital, karena yang saya sedikit tahu itu mungkin agak ribet ya daripada uang konvensional gitu. Saya kedua itu masalah bagaimana menentukan produk yang sesuai dengan pasar yang lagi tren, khususnya di bidang polimer. Karena kan itu kan pasang surut atau trennya berubah-ubah tiap waktu ya. Hari ini saya lagi tren sebelah, nanti di depan juga lagi. Jadi kan itu ada band dan tren yang berubah-ubah. Nah, bagaimana kita mengadaptasi kondisi yang seperti itu? Jadi kita seperti ini mah ikut-ikutan atau punya basic. Lalu dong buat bapaknya, pertanyaannya bagus-bagus banget. Jadi yang pertama, bagaimana mengoptimalkan media. Kalau untuk kita penjualan di sosial media, pasti buat ngangkat atau buat bikin orang tahu jualan online itu pasti dari konten-konten kita. Karena kalau cuma kita upload katalog, orang pasti bakal bosan, dia jualan doang ngapain, belum nggak bisa bikin orang yang nggak butuh jadi butuh dan jadi pengen beli. Gimana caranya orang yang nggak butuh, ibaratnya kalau di toko konvensional orang lewat toko bapak ya lewat aja. Gimana caranya bikin orang yang lewat tadi, yang tadinya nggak pengen masuk toko bapak jadi masuk toko bapak? Yaitu kalau lewat sosial media itu melalui konten-konten. Jadi kontennya menarik nih, bikin orang, ini kok lucu banget sih videonya, dia apaan sih sebenarnya akunnya? Oh ternyata akun jualan, oh ternyata jualannya ini, oh dilihat-lihat enak juga nih jualannya, coba buka, oh jauh, makanannya nggak bisa dibeli. Itu kalau misalkan bapak makanannya nggak bisa dibeli, tapi minimal
menjangkau pasar baru yang bisa jadi nanti saat dia kumpul sama temennya, lihat deh ada video lucu banget di sini. Jadi pengen nanti dia pas gua ke daerah Kalideres gua beli misalnya kayak gitu. Itu kan berarti menambah pangsa pasar lagi dan jangkauannya lebih luas lagi. Tapi dari mana? Dari konten. Makanya tadi saya tekankan ke Bapak Ibu, belajar cara ambil konten, foto bagus, bukan cuma buat katalog tapi buat konten-konten. Kayak saya jualan baju, tapi nggak bisa di-share nih kayaknya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat Instagramnya Luna, jualan baju, tapi saya uploadnya nanyanya gini. Sebentar, kereta masuk akal nggak? Nyambung nggak? Saya jualannya baju, tapi tadi pagi saya upload siapa di sini yang anak kereta. Itu karena saya mau menjangkau orang-orang, pasti kan semua orang pakai baju kan? Orang-orang yang naik kereta supaya apa? Nah, iya nih relate, saya juga naik kereta nih. Coba lihat buka apa? Oh, dia jualan baju. Wah, ternyata bajunya bisa dipakai naik kereta. Walaupun naik kereta tetap adem. Itu kaitannya ke situ. Padahal kan terlalu jauh kan kereta sama baju. Tapi itu bisa dikaitin gimana caranya relevan sama kehidupan sehari-hari. Karena orang yang naik kereta juga pakai baju. Orang yang kerja juga naik baju. Berarti dikaitin sama orang yang berangkat kerja. Atau orang-orang yang diomelin bosnya. Hari ini, misalkan saya pernah update, hari ini siapa yang diomelin bosnya? Loh, kok malah nanya yang diomelin bosnya, padahal saya jualan baju. Karena relate, orang-orang yang bekerja dapat tekanan dari bosnya juga pakai baju. Jadi gimana caranya supaya Bapak Ibu kontennya itu relevan sama perilaku customer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lihat kira-kira nih pembeli saya apa ya kerjanya, umurnya berapa ya, apa yang mereka lakuin ya, kira-kira hobinya apa. Makanya pentingnya Bapak Ibu ketika ada yang beli dagangan Bapak Ibu ditanya, kerja Neng, dari mana Bu? Asalnya tinggal di mana? Bukan karena kepo, karena kita mau cari tahu siapa sebenarnya nih yang suka sama dagangan kita, supaya nanti bisa kita aplikasikan ke online saat kita bikin konten itu relevan, nyambung, masuk ke relung jiwa. Ya gitu. Udah paham sampai sini? Oke, tadi kan Bapaknya nanya gimana supaya penjualan online, yaitu dari konten. Yang kedua, admin e-wallet. Setahu saya kalau kris itu kena 0,7% ya? Apa enggak? Karena kebetulan saya kan jualannya online ya. Itu saya pernah buka bazar di BRI, itu pakai kris BRI, saya kena 0,7%. Kalau debit itu sama 0,7%, kalau kartu kredit itu kena 0,1%. Jadi balik lagi ke HPP Bapak Ibu ketika memutuskan menjual barang, itu yang dihitung apa aja selain harga perolehan barang saat memproduksi barangnya. Misalnya Bapak usahanya apa? Kopi, misalkan harga kopi berapa, air berapa, masak air hangat berapa misalnya, terus biaya adminnya berapa, biaya admin Gojek berapa, biaya itu berapa. Misalkan dalam sehari Bapak menjual berapa gitu, itu dibagi supaya nggak memberatkan saat menjual satu barangnya. Misalkan sehari kira-kira laku 100 gelas gitu, gimana caranya biaya adminnya 100 gelas ditanggung sama 100 gelas. Biaya admin kris, biaya admin Grab, biaya admin online segala macam. Jadi saat menjual jangan cuma jual dari biaya perolehan kopi sama air doang. Begitu. Terus ya, bagaimana pencatatannya gitu kan ya? Pencatatannya itu kalau misalkan Bapak masih ribet bisa pakai kertas. Pertama, nggak ada. Boleh dibantu Pak? Buka Excel atau apa gitu atau Google Sheet. Ini contohnya masuknya ke digital, tapi bisa Bapak Ibu aplikasikan ke dalam kertas aja. Bisa dicoret-coret di buku, pakai buku sidu terus digarisin sendiri bisa. Boleh. Pertama nomor sampingnya nama produk atau produk aja yang gampang. Sampingnya harga, kuantiti dulu ya, kuantiti.
Quantity atau jumlah atau apa, baru harga. Nah, sesimpel ini aja Pak. Jadi hari ini misalkan Kak Acil beli di kopi Bapak, kopi kapal, kopinya kopi, kopi yang tadi itu yang foto ya, kopi gula aren misalnya, 1 kopi gula aren belinya 100 cup misalnya, harganya berapa? Satunya berapa Pak? Kopinya Pak? 10.000, berarti terus di sampingnya total. Nah, nanti boleh ditulis Kak, nomor 1 kopi gula aren misalnya, kuantitinya 3, harganya 10.000, tinggal tulis 3 kali 10.000, 30.000 di sampingnya. Ya, 30.000. Nanti kan sampai ujung kelihatan, oh hari ini penghasilnya segini, bisa dilihat, oh hari ini tuh yang laku banget ternyata kopi ini. Berarti kira-kira besok bawa kopi ininya lebih banyak daripada kopi yang nggak lebih laku daripada hari ini. Kayak gitu. Ini mengenai pencatatannya. Kalau misalkan mau ribet lagi, nanti pasti ada. Tapi kalau ini mudah dipahami kan, jadinya kelihatan apa sih barang mana yang paling laku, barang mana yang kurang peminatnya. Terus jadi kita bisa tahu mana nih stok bahan yang kita harus stok lebih banyak daripada stok bahan lain yang produk jadinya kurang diminati. Dari data sini aja bisa ketahuan. Nanti hari apa paling laris kan kita juga tahu, jam berapa pembelian paling banyak kita bisa tahu, kita kira-kira. Kalau misalkan Bapak mau lebih detail, jamnya bisa ditulisin jam berapa. Tapi ribet ya biasanya ya. Jadi kayak gini aja udah simple. Udah ketahuan, tinggal nanti di total bawahnya berapa. Terus terakhir, banyak juga pertanyaan Bapak. Bentar. Mengadaptasi tren kuliner saat ini, kayak misalnya zaman kopi, semua orang jualan kopi, jualan zaman es kepal Milo, zaman dulu semua orang jualan. Terus mochi, Solo, es teh Solo semuanya. Tanya dulu sama Bapak Ibu, sebenarnya saya maunya jualan apa? Jualan yang lagi tren atau jualan yang terus mau naik turun, mau zamannya apa, zaman Majapahit, zaman kolonial, tetap jualan saya bisa tetap saya jual. Kembali ke Bapak Ibu mau jualan apa? Mau mengikuti tren ya nggak apa-apa, tapi kalau trennya habis berarti ganti lagi, otaknya muter lagi. Saya harus jualan ini, harus jualan ini, atau bisa nggak apa-apa kayak gitu. Nama jualannya apa? Viral. Apapun yang viral saya jual. Nanti kalau misalnya nanya es kepal Milo, Pak, es kepal Milo udah nggak viral, kan saya jualannya viral. bisa jadi branding. Jadi apa-apa yang viral saya jual. Tapi kalau udah nggak viral, maaf aja deh, cari toko lain. Gitu. Tapi kalau misalkan mau yang terus ada, pasti kayak bakso, soto ayam atau apa. Yang penting konsisten, pasti kan jadinya nggak toko-toko yang berubah-ubah kan Pak. Gitu. Udah masuk? Ada yang kurang jawabannya? Udah paham? Oke, ada lagi yang mau nanya? Oh banyak. Nama saya Ririn. Saya mau nanya yang tadi yang viral-viral itu, kalau misalnya kan pakai nama tuh judulnya, misalnya adik saya ini kan jualannya kan cireng ya, tapi segala macam dia bisa gitu ya. Terus judulnya itu namanya Putri Kitchen. Nah, tadi yang viral-viral itu mempengaruhi nggak sih kalau misalnya kayak saya nih? Saya juga pengen tuh nambah menu kayak dia juga gitu. Tapi sudah terlanjur nama saya tuh kan Pempe Pando gitu kan ya. Nah, itu mempengaruhi nggak sih? Kalau ini kan udah maksudnya bisa apa aja, jadi kalau menurut saya nggak ngaruh ya, namanya Putri Kitchen berarti wah apa aja nih bisa gitu kan, nambah menu kayak gitu. Itu gimana ya, apa caranya ngatasin biar seperti dia, tak ganti nama apa gimana gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu, ibunya jualannya namanya
pempek, tapi pengen juga jual barang produk-produk yang lagi viral sekarang supaya apa yang lagi viral saya juga kedapatan nih kecipratan nih. Sekarang pempek nih. Yang sekarang lagi hits apa sih di dunia kuliner makanan? Waduh, udah lama katanya saya. Wah, saya berarti kali itu soal kuliner nih. Sekarang jadi berarti kejunya modelnya hotdog. Oke, Jasuke. Jadi pas disendok itu meler-meler. Oh, ya berarti solusinya orang-orang mau makan yang meler-meler kan? Isi aja pempeknya sama keju meler, misalnya kayak gitu. Misal, ya inovasi jatuhnya sih Bu. Jadi keju meler, pempek meler. Kok namanya agak kaku ya? Kok namanya agak kaku ya? Ya intinya inovasi yang ikutin perkembangan zaman tapi tetap stay di produk yang kita jual. Jadi pempeknya isinya keju mozzarella. Nah, gimana cara memasarkannya? Empe-empe, tadi apa namanya empe apa? Empe viral. Empe Vando, apapun yang viral kita bisa. Brandingnya itu, jadi namanya tokonya di situ apapun yang viral. Nanti apakah coklat tanghulu kan sempet ya ngehits tanghulu. Apakah pempek isi tanghulu? Terserah ibu sih. Ibu mau jual itu. Pas digigit pempeknya es batu ternyata. Itu balik lagi sih ke Bapak Ibu, apakah inovasi cocok sama produk Bapak Ibu atau enggak gitu. Ngikutin tren boleh, tapi apakah cocok atau enggak terserah sih gitu. 1, Ibu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Silakan Bapak Ibu. Apakah Anda mencantumkan informasi penting pada kemasan seperti label halal, komposisi, atau petunjuk penggunaan? Misalkan, kalau misalkan kita bikin frozen food, biasanya kan ada label-label tuh ya, ada label halal, kemudian cara penggunaan, terus komposisi produknya. Kalau misalkan nggak ada, jawabannya harus. Misalkan saya pasang iklan online itu di YouTube, karena suka ada tuh ya di YouTube iklan-iklan. Nah itu kan bisa kita. Itu juga nggak susah, rasa juga ada. Kalau harapan saya sih ingin memberikan manfaat untuk orang lain dari produk yang saya jual dan peluang pekerjaan untuk orang lain karena saya kebetulan dijagain sama orang. Harapannya dari usaha saya berharap Kalau mulai insya Allah kalau ada Emang kita harus berani bermimpi, bermimpi ya. Terima kasih untuk Mbak Awi ya atas cerita sedikit. Semoga terkabul ya Pak. Amin. Dengan kita serius, ya kan kita ibaratnya mau belajar, berbagi pengalaman, bukan tidak mungkin. Ya sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya Pak. Kalau kita mau belajar dan memang serius menjalaninya. Terima kasih Mbak Awi. Ya selanjutnya Mbak. Terima kasih Bu. Saya saat ini kegiatannya jualan di kantin sekolah SD sama TK. Sebelumnya saya juga kontak juga di rumah online. Jualannya macam-macam sih. Saya kan ada SD Solo, cireng, nasi kepal ya banyak lah. Apalagi Syukur alhamdulillahnya bisa membantu orang dengan merangkul mereka mungkin sama-sama membuat perusahaannya lebih maju. Terus saya juga pengen banget nyelesain hutang-hutang dan apa ya mau ini sih nggak mau pengennya cuman bisa mungkin berapa resepsi sama pengen nyekolahin anak ke jenjang yang lebih tinggi dari saya. Gitu. Awalnya ya PO,
paling via WA kayak gitu, kirim-kirim. Sempat juga titip-titip ke warung kue. Pernah juga mau titip kayak model ke kantin atau ke rumah sakit, cuman agak ribet lah buat persyaratannya, jadi kami nggak bisa. Akhirnya di tahun 2019 itu mutusin buat jualan online di online food, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, walaupun ya gini-gini aja. Semangat Pak. Ya. Ya kendalanya apa sih? Kendalanya sebenarnya kendalanya karena emang kita jualannya di rumah ya, jadi kendalanya ya orang itu ya nggak bisa makan di tempat. Banyak kayak pelanggan gitu ya pengen dong makannya di tempat ya, karena emang kita jualan di rumah jadi tempatnya nggak memadai ya. Ya udah di take away ya, kalau enggak ya lewat online food aja gitu. Harapan kedepannya ya itu tadi, karena kita jualannya sekarang di rumah ya, harapan kedepannya mudah-mudahan kalau ada, insya Allah ada modal, ada rezeki ya kita mau buka tempat sendiri biar orang-orang bisa datang, bisa tahu makan di tempat kita kayak gitu. Untuk masalah diskusi tadi kita sama teman-teman ada beberapa masukan, ada beberapa kendala ya seperti bapaknya yang jualan kopi ya kan, awalnya rame gitu ya kan, karena emang ngerasain gak sih sekarang itu ya penjualan agak menurun dibanding yang kemarin-kemarin, semuanya ya sama ya. Iya, karena saya juga belanja ke pasar gitu, ya orang-orang pasar pada ngeluh gitu. Saya juga nggak tahu ada apa. Semangat Pak, semangat. Iya, ya semangat aja kita menjualan. Semangat. Ya masalah platform food online ya, sepengalaman saya sih dari pertama kali saya daftar itu belum ada biaya sama sekali. Mulai hadir menjual cuan semua berbagai varian yang dijual, dari mulai olahan singkong, juga ada yang martabak, terus juga ada yang jual ayam bakar, terus juga durian, terus apalagi kopi, juga brownies juga ada. Pada intinya dari sekian banyak cerita punya kesan masing-masing, dari mulai penjualan, teknis, waktu, manajemen waktunya, terus bagaimana pembagian hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Cuma secara umum saya menyampaikan sharing dari saya pribadi, mempersamai teman-teman ketika kami kuliah juga dan ketika saya punya di juga jualan itu terkait mungkin sekarang juga sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah terkait sertifikasi halal. Terus yang kedua, teman-teman punya produk juga bisa bikin NIB, nomor induk berusaha, dengan cara yang lebih mudah karena ada aplikasinya, nama aplikasinya OSS Indonesia. Nah itu bisa didaftarkan usahanya di sana. Terus yang ketiga, hasil saya dari kami mungkin juga tambahan terkait UMKM atau usaha yang belum memiliki e-commerce, ya baik itu bentuknya Shopify atau Dana, mungkin sekarang Oppo juga sekarang banyak. Nah itu bisa mengajukan kris, karena sekarang rata-rata digitalisasi money, konsumen apalagi kalau misalkan barang yang kita jual konsumennya adalah rata-rata anak muda, orang-orang yang ngerti, itu penting banget oleh kris. Di daerah kami waktu kami kuliah itu ada martabak 10.000. Nah kita tanya yang punya orang masih muda, kan bisa nggak bayarnya pakai kris? Dijawab sama yang jaga, oh nggak bisa. Oh kenapa? Kan sekarang bisa mudah. Contoh misalkan kalau yang saya itu unik Dana ya, Dana krisnya itu Dana ada dua, ada Dana premium yang penggunaan pribadi, ada Dana bisnis. Kalau Dana premium itu kapasitas penyimpanan kan sampai 10 juta, tapi kalau Dana bisnis itu bisa sampai 80 juta setahu informasi saya. Nah itu ada orang yang menggunakan itu, dia akhirnya meminta kris dan akhirnya dicetak. Ya kalau cetak barulah kita mungkin kita tolong ke fotokopi untuk dia cetaknya saja. Tapi pada intinya mungkin sejalan dengan yang tadi disampaikan Mas Yudi, bahwa
pendaftaran itu gratis. Pendaftaran untuk kita menjadi affiliate di baik itu TikTok, Shopee Paylater, dan lain sebagainya itu juga gratis. Saya pernah coba di e-commerce Lazada juga sama, itu gratis. Tinggal kitanya mau mengembangkan atau tidak. Yang kedua tinggal mau konsisten atau enggak kita dalam ikhtiar usaha itu. Karena mau sebagus apapun platform itu, kalau ya kembali lagi ke SDM yang kita sebagai pengelola enggak bisa memaksimalkan dan konsisten, untung ruginya bisa terlihat kayak gitu. Mungkin itu aja sharing dari kita teman-teman di kelompok kerja. Mudah-mudahan ini juga menjadi hasanah baru buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu caranya dapetin EDB. Terus juga tadi saya menambahkan terkait pembuatan kris juga itu sangat penting, bisa baik di GoPay, Shopee Pay, terus Dana dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, kalau produknya adalah produk makanan, khususnya produk makanan maupun minuman yang sifatnya konsumtif, itu mungkin bisa mencari informasi terkait penyelia halal atau sertifikasi halal, dan itu sangat mudah, insya Allah juga gratis. Jadi hati-hati dengan oknum yang mengatasnamakan penyelia halal lalu ada admin, bahkan sampai dengan pembiayaan yang berlebih. Terima kasih, mungkin itu aja dari kami kelompok 3. Saya kelompok 3, terima kasih. Kita bersihkan Islam mulia, jelang